Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Administrasi Bisnis Logistik 6A Malam. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan terkait proposal bisnis plan kami, yaitu usaha Oitsuki Takoyaki dengan anggota tim yaitu Purnama Ramadhani Siregar dengan NIM 016, Dinda Meliana dengan NIM 023, dan Milda Karonita dengan NIM 026. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Milda. Latar belakang dari usaha kami, yaitu takoyaki adalah makanan ringan khas Jepang, di mana Otsuki Takoyaki adalah nama dari usaha bisnis kami. Otsuki Takoyaki itu memiliki varian topping, isian bervariasi, dan kami tidak hanya jual takoyaki, Otsuki Takoyaki juga tersedia beberapa menu lainnya seperti okonomiyaki dan tamagoyaki. Visi, misi, dan tujuan dari usaha kami, yaitu visinya ingin mempromosikan jajanan khas Jepang yang sudah terkenal, namun tidak menghilangkan rasa orisinil dari Jepang tersebut. Dan misi kami itu memberikan pelayanan yang terbaik, mengembangkan ide-ide menu, selalu menjaga kualitas makanan, dan mengikuti tren yang ada. Untuk tujuan kami itu menciptakan usaha takoyaki dari produk lokal yang mampu menembus pasar lokal, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam diri. Aspek pemasaran. Analisis pemasaran. Segmen pasar kami yaitu kaum milenial, tetapi juga mentargetkan pasar mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Untuk target pasar yaitu mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Untuk positioning, produk Otsuki Takoyaki merupakan usaha yang telah terdiri dari 5 bulan. Dan pesaing utama kami ada yaitu Senju Takoyaki dengan harga 22.000. Walaupun harga Otsuki Takoyaki lebih mahal, namun kualitas kami lebih terjamin dan rasanya orisinil. Untuk strategi pemasaran, produk kami itu Otsuki Takoyaki memiliki size extra large, regular, dan light mini. Otsuki Takoyaki juga memiliki berbagai macam menu seperti takoyaki, okonomiyaki, dan tamagoyaki. Dan kemasan dari produk kami yaitu eco-friendly dan mudah dibawa kemana saja. Untuk harga yang ditawarkan pada produk Otsuki Takoyaki itu sangat bersaing mengingat isinya yang melimpah dan menggunakan bahan yang berkualitas. Dan kami sering mengadakan promo pengurangan harga, ada diskon makanan 25%, diskon ongkir dalam bentuk voucher yang terdapat di etalase GoFood Otsuki Takoyaki. Dan untuk pembayaran kami bisa melakukan tunai ataupun non-tunai. Untuk promosi, strategi promosi kami lebih banyak ke sosial media yaitu Facebook, Instagram, aplikasi platform online seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Dan Otsuki Takoyaki juga bergabung di beberapa grup kuliner Facebook yaitu Kuliner Batam, Grup Kuliner Bengkong, dan lainnya. Dan Otsuki Takoyaki juga memiliki spanduk yang digunakan untuk sebagai tempat pengenal Otsuki Takoyaki. Placement Otsuki Takoyaki itu terletak di Bengkong, Harapan 1, Blok E nomor 58, letaknya tidak jauh dari jalan raya, dan hanya 1 gang saja langsung menuju ke jalan, dan juga Otsuki Takoyaki ini sudah terdaftar di Google dan Google Maps. Next. Analisis usaha kami yaitu kekuatan, strength atau kekuatan. Nah, jajanan ini itu jajanan yang sedang tren, saat memiliki harga yang standar dan rasa yang orisinil dan banyak juga disukai oleh masyarakat. Untuk kelemahan kami itu produk kami tidak tahan lama dan sebagian bahan bakunya itu susah dicari. Untuk peluang kami itu konsumen selalu tertarik dan penasaran dengan produk-produk kuliner yang keluaran baru atau yang sedang tren. Dan untuk tantangan kami itu adalah munculnya produk hits baru yang lebih menarik daripada Otsuki Takoyaki. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan aspek produksi dari takoyaki. Ini kan merupakan proses produksi dari takoyaki. Ini merupakan alat dan bahan dari pembuatan takoyaki. Next. Ini merupakan diagram alir dari proses pembuatan takoyaki. Alat dan bahan takoyaki dipersiapkan, lalu bahan baku takoyaki dicampurkan menjadi adonan. Setelah itu, cetakan takoyaki dioleskan minyak dan dipanaskan. Setelah itu, cetakan takoyaki dituang adonan yang tadi, lalu isian takoyaki diisi dengan topping. Lalu takoyaki setengah matang dibolak-balik hingga matang. Takoyaki matang, setelah takoyaki matang, tata pada paper box. Next.
Ini merupakan produk dan kapasitas produksi. Yang pertama, bagaimana memperoleh bahan baku untuk pembuatan takoyaki, okonomiyaki, dan lainnya. Memperoleh bahan baku kami dari ada berbagai macam tempat, itu dari pasar, ada juga dari supermarket. Nah, untuk bahan baku yang tidak ada di Batam, kami membelinya by Shopee, online by Shopee. Lalu, bagaimana ketersediaan bahan baku untuk pembuatan takoyaki? Ketersediaan bahan baku sangat lancar karena bahan baku mudah ditemukan di Batam. Untuk beberapa bahan yang tidak sangat susah ditemukan di Batam, kami melakukan kerjasama dengan nelayan sesuai dengan harga dan kualitasnya seperti bahan gurita. Lalu nomor 3, perencanaan kapasitas produksi dari Oitsuki Takoyaki, yaitu yang ada jumlah mesin dan peralatan yang digunakan, yaitu kami menggunakan 2 cetakan takoyaki, 1 pengadu whisker stainless, dan peralatan lainnya. Lalu faktor produksi manusia, listrik, dan air. Faktor sumber dayanya itu terdapat 1 orang di bagian produksi, 1 orang di bagian pemasaran, dan 1 orang di bagian keuangan. Lalu listrik dan air tidak banyak digunakan karena takoyaki menggunakan kompor dan air hanya untuk adonan dan mencuci piring saja. Next. Ini merupakan job desk dari usaha kami. Yang pertama di bagian produksi yaitu Dinda, yaitu menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan guna untuk kegiatan usaha. Lalu di bagian keuangan ada Purnama untuk mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang. Lalu ada pemasaran Milda, yaitu menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi baik melalui media sosial dan media cetak lainnya. Next. Selanjutnya itu ada aspek keuangan, ada sumber pendanaan. Yang pertama adalah dari modal sendiri 1,5 juta dan pinjaman itu tidak ada. Lalu selanjutnya adalah modal investasi, analisis biaya tetap. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan saat memulai usaha. Jumlahnya ada 784.000. Dan ada juga analisis biaya tidak tetap. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja itu ada 3 orang, 30.000 untuk perharinya, total per hari 90.000. Lalu yang kedua ada biaya bahan baku langsung, untuk perharinya itu membutuhkan biaya 244.000 sekali produksi. Ini berikut adalah bahan-bahannya. Lalu ada biaya pendukung. Itu untuk perharinya mengeluarkan biaya 54.000. Berikut adalah uraian biaya pendukungnya. Lalu ada juga perhitungan biaya HPP. Nah, dari total biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya pendukung itu ditotal menjadi 388.000. Ini adalah total HPP-nya. Harga proporsinya itu ada 40.000. Dan per hari itu kita memproduksi 20 porsi. Dan 40.000 dikali 20 porsi adalah 800.000. Dan 800.000 dibagi 20 porsi, 19.400. Inilah HPP-nya. Nah, untuk biaya totalnya itu kita cari biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu totalnya ada 1.142.000. Selanjutnya adalah perkiraan biaya operasional per bulan. Dari biaya bahan baku langsung 244.000 itu dikali 30 hari 7.320.000. Dan biaya tenaga kerja juga dikali 30 hari totalnya 2.700.000. Dan biaya pendukung dikali 30 hari 1.620.000. Nah, untuk total semuanya per bulannya itu total biaya operasionalnya ada 11.640.000 per bulannya. Nah, ini adalah analisis keuntungannya BP. Pertama itu adalah modal awalnya itu 1.142.000. Dan analisis titik impasnya itu dicari dengan cara total biaya produksi per hari dibagi harga per unit. Nah, hasilnya itu 9,7 juta, 9,7. Jadi agar dapat mencapai titik impas, maka dalam penjualan takoyaki per hari harus terjual 10 porsi dengan harga porsi sebesarnya 40.000. Nah, untuk menganalisis keuntungannya itu kita cari dengan cara 20 porsi penjualan takoyaki per hari dikali 40.000 dari harga 1 porsinya. Totalnya 800.000. Nah, untuk mencari keuntungannya itu caranya pendapatan
dikurang total biaya produksi 800.000 dikurang 388.000 per harinya. Jadi, keuntungan per hari yang diperoleh dengan menjual 20 porsi takoyaki dengan harga 40.000 per porsinya adalah Rp412.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Oitsuki Takoyaki merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Rasanya yang enak dan juga lembut ditambah dengan sosnya yang khas membuat semua kalangan menyukainya. Oitsuki Takoyaki memiliki varian topping isian yang bervariasi seperti gurita, keju mozzarella, dan lainnya. Dan juga memiliki menu lainnya seperti okonomiyaki dan tamagoyaki. Lalu Oitsuki Takoyaki ke depannya akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan customer. Lalu kami akan selalu mengembangkan ide-ide menu lainnya dan selalu berinovasi. Kami juga selalu akan menjaga kualitas makanan agar rasanya selalu otentik dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.